Pernahkah Anda berada di tempat asing, namun terasa seolah pernah ke sana sebelumnya, atau berbicara dengan seseorang yang baru dikenal, namun hatimu berkata, "Aku sudah mengenalmu sejak lama"? Itulah momen ketika realitas tampak retak dan jiwa Anda berbisik, "Kita pernah merencanakan ini." Fenomena itu disebut déjà vu. Banyak yang menyebutnya ilusi otak. Tapi bagaimana jika itu bukan ilusi? Bagaimana jika itu adalah kode dari cetak biru jiwa Anda? Dr. Julia Mossbridge dalam The Premonition Code mengatakan bahwa déjà vu mungkin adalah cara otak mengenali pola yang sudah ada dalam blueprint jiwa seperti memori dari masa depan. Di video ini, kita akan menjelajahi déjà vu dari dua sisi, sains dan spiritualitas. Siapkan hati dan pikiran Anda. Kita akan menyelam ke dalam pesan tersembunyi semesta. Apa jadinya jika yang kita sebut aneh ternyata punya pola ilmiah? Jika otak bisa mengintip masa depan. Dr. Akira O'Connor dari University of St. Andrews mengembangkan teori conflict resolution yang menjelaskan bahwa déjà vu adalah hasil dari sistem pengawasan otak terhadap kesalahan dalam memori. Saat otak mendeteksi ketidaksesuaian ketika sebuah situasi terasa akrab, tapi tidak sesuai dengan ingatan, nyata ia melakukan semacam pengecekan ulang. Inilah yang menciptakan sensasi déjà vu. Bukan karena kita benar-benar pernah mengalami hal tersebut, tetapi karena otak mencoba menyelesaikan konflik internal antara persepsi dan memori. Namun, teori ini belum mampu menjelaskan mengapa déjà vu kerap terjadi pada momen-momen yang sangat signifikan secara emosional atau spiritual. Namun anehnya, déjà vu sering muncul pada momen penting. Bertemu seseorang, mengambil keputusan besar, berpindah tempat tinggal. Mengapa kesalahan memori terasa begitu sakral? Teori Many Worlds Interpretation dari Hugh Everett mengatakan, setiap pilihan menciptakan dunia baru. Dalam satu realitas, Anda pergi. Di realitas yang lain, Anda tinggal. Menariknya, dalam fisika kuantum juga dikenal prinsip superposisi partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus sampai diamati. Hal ini menginspirasi gagasan bahwa realitas mungkin tidak tunggal, melainkan bercabang seperti pohon kemungkinan. Lebih jauh lagi, teori string teori menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari senar energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Beberapa versi teori string mendukung ide tentang multiverse, yaitu keberadaan alam-alam semesta paralel yang tak terhingga jumlahnya. Jika kesadaran kita terhubung ke dimensi yang lebih tinggi, bukan hanya tubuh biologis kita di sini dan kini, maka déjà vu bisa jadi adalah getaran interdimensional, yaitu resonansi antara dunia ini dan dunia lain yang pernah atau sedang kita alami secara paralel. Déjà vu mungkin adalah getaran antar realitas sebuah sinyal bahwa versi lain dari diri Anda sudah melalui momen itu. Bagaimana jika hidup Anda bukanlah kebetulan, tapi bagian dari skenario jiwa yang sudah ditulis sebelum Anda lahir? Menurut Dr. Michael Newton, dalam sesi hipnosis mendalam, banyak orang mengakses ruang antara kehidupan tempat jiwa merancang kehidupan mereka. Di sana, jiwa memilih tantangan, keluarga, bahkan waktu kematian. Déjà vu bisa jadi adalah lonceng pengingat kita sudah sampai di titik ini sesuai rencana. Carl Jung menyebut sinkronisitas sebagai kebetulan yang bermakna peristiwa yang tampak acak, namun mengandung makna pribadi yang mendalam. Seolah alam semesta menyusun momen itu demi pertumbuhan jiwa kita. Sinkronisitas adalah ketika dunia luar
dan dunia dalam selaras secara misterius. Anda memikirkan seseorang, lalu mereka menghubungi Anda. Anda bermimpi tentang simbol, lalu simbol itu muncul di dunia nyata. Ini bukan hanya kebetulan, ini adalah panggilan. Dalam konteks spiritual, sinkronisitas seringkali berkaitan dengan kontrak jiwa, perjanjian batinia yang dibuat oleh jiwa sebelum terlahir ke dunia. Dalam kontrak ini, kita menetapkan siapa yang akan kita temui, tantangan apa yang akan kita hadapi, dan pelajaran apa yang akan kita pelajari. Maka, ketika Anda mengalami deja vu saat bertemu seseorang atau berada di tempat tertentu, bisa jadi itu adalah titik temu dalam kontrak jiwa Anda. Sebuah momen suci di mana rencana spiritual dan waktu fisik bertemu, sempurna tanpa perlu dijadwalkan. Deja vu tidak hanya bisa dirasakan, tapi juga dibaca. Pertanyaannya, apakah Anda siap mendengar suara jiwa Anda? Berikut adalah beberapa cara untuk memahami deja vu. Pertama, deja vu journal. Setiap kali mengalami deja vu, catatlah waktu, tempat, siapa yang ada di situ, dan perasaan Anda. Setelah beberapa bulan, lihat pola. Apakah selalu muncul saat Anda akan membuat keputusan besar, atau saat Anda dekat dengan orang tertentu? Kedua, meditasi. Duduklah dengan santai. Tutup mata Anda. Tarik napas dalam. Rasakan getaran di dada. Tanyakan, apa pesan dari deja vu ini? Biarkan jawaban muncul, bisa dalam bentuk gambaran, kata, atau sekadar perasaan damai. Itu adalah suara dari higher self Anda. Ketiga, ini yang harus sangat diperhatikan, tanda bahaya. Deja vu umumnya adalah pengalaman spiritual yang lembut. Namun, jika deja vu disertai dengan gejala lain seperti migrain berat, kehilangan waktu blackout, atau mimpi buruk berulang yang menyebabkan trauma atau gangguan tidur, maka penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli saraf. Gejala-gejala tersebut bisa menandakan kondisi medis seperti epilepsi lobus temporal atau gangguan neurologis lainnya. Ingat, jiwa bicara melalui intuisi, cinta, dan kedamaian batin, bukan melalui penderitaan fisik berkepanjangan. Dengarkan tubuh Anda, hargai pesan jiwa Anda. Bayangkan jika hidup Anda adalah simfoni agung, dan deja vu adalah nada-nada yang memberitahu kamu berada di jalur yang benar. Deja vu bukan gangguan, ia adalah pesan, sebuah panggilan halus dari masa lalu atau masa depan yang menyatu dalam momen ini. Jangan abaikan, berhentilah sejenak, rasakan, ucapkan terima kasih pada diri sejati Anda, karena yang Anda rasakan adalah sakral. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini jika resonansinya menyentuh hati Anda. Jiwa-jiwa lain mungkin sedang menunggu pesan ini.